Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Arifna. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema yang ketiga, subtema ketiga. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2 dan 4.2. Adapun KD 3.2 yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sedangkan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan, eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan materi berikut. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Kosakata tidak baku, zaman. Kosakata bakunya, zaman. Arti kosakata jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu, atau masa. Kosakata tidak baku yang kedua, lobang. Kosakata bakunya lubang, artinya liang. Nomor 3, tahun. Kosakata baku tahun, arti masa yang lamanya 12 bulan. Yang keempat, kalau. Kosakata bakunya kalau, arti kosakata seandainya. Kemudian yang kelima, kosakata tidak baku enggak. Kosakata bakunya tidak, arti kosakata menyatakan penolakan. Pembelajaran berikutnya mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat-kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Berikutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu: pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memiliki unsur pokok, minimal ada subjek dan predikat. Keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis, dan mudah dipahami. Kelima, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan alasan mengapa tidak efektif. Pertama, kalimat tidak efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Kosakata tidak baku yang digunakan adalah kata dihidupkan, yang seharusnya menjadi dihidupkan. Maka, perbaikan menjadi kalimat efektif yang benar adalah
kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektif. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata-kata yang bermakna sama yaitu terletak pada kata semua dan kata lampu-lampu. Semua memiliki arti banyak, dan lampu-lampu juga memiliki arti banyak lampu. Maka salah satu dari kata ini harus dihilangkan. Jadi, perbaikan menjadi kalimat efektif yang benar adalah pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya, kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa worksheet yang Mister berikan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.